Kementerian Keuangan telah membuat satuan biaya penggantian atas biaya pengobatan COVID-19. Satuan biaya pengobatan tersebut tertuang dalam lampiran Surat Menteri Keuangan nomor S275-MK.02-2020 tertanggal 6 April 2020. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar semua pasien COVID-19 tidak dipungut biaya dan pemerintah yang membayarnya. Dengan beberapa contoh perhitungan seperti biaya perawatan intensive care unit dengan menggunakan alat bantuan pernafasan seperti ventilator dan tindakan medis lainnya yang menekan komplikasi akibat penyakit penyerta, seorang pasien dapat menelan biaya 200-230 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan biaya perawatan intensive care unit, biaya melakukan imunisasi jauh lebih rendah. Biaya yang dikeluarkan untuk imunisasi relatif rendah karena harga vaksin COVID-19 yang sedang disiapkan diperkirakan sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah saja. Ditambah lagi, jika kita bertumpu dan mentaati aturan pencegahan COVID-19 yaitu 3M, tentu jauh lebih murah. Pemilihan dan pembelian masker kain 3 lapis yang sesuai standar dan membeli sabun atau hand sanitizer tidak memakan biaya ratusan juta. Apalagi disiplin menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Apakah intervensi kesehatan seperti vaksinasi akan meringankan beban semua orang? Serta bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa 3M jauh lebih murah daripada pengobatan? Mari saksikan dialog produktif Salam Kamis dengan tema Memaksimalkan Pengelolaan Kesehatan Lewat Vaksinasi bersama Guru Besar Universitas Indonesia dan penyintas COVID-19 hanya di FMB 9. Dan telah hadir bersama kami di Media Center KPCPEN adalah penyintas COVID-19 Ica Atmadi ST. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, jangan lupa kita harus menerapkan protokol kesehatan ya. Silakan digunakan hand sanitizer-nya. Dan kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan ini menjaga jarak ya. Iya, betul sekali. Dan tidak hanya Ica yang akan bergabung bersama kita, tapi juga sudah ada Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, yaitu Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, MPH, Dr. PH, melalui sambungan aplikasi. Halo, selamat siang, Prof. Selamat siang, menjelang siang ya, pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Saatnya sebelum makan siang ya, Dok? Iya, oke. Baik, terima kasih sudah bergabung hari ini. Amin. Ya. Baik, kita langsung, sebelum ke Profesor, saya ingin ke Ica dulu. Ica, waktu itu divonis terpapar COVID-19 itu kapan dan bagaimana awalnya bisa mendeteksi diri, wah jangan-jangan saya terkena COVID-19? Oke, jadi awalnya saya dan suami dulu yang pertama. Jadi dalam keluarga kami itu ada 3 yang terkena, saya, suami, dan papi saya. Pertama tuh suami ada ngerasa panas tinggi. Gejalanya tuh persis sekali dengan demam berdarah. Jadi panasnya naik turun, kalau sore naik, kalau pagi normal suhunya. Tapi pusingnya nggak hilang-hilang gitu kan. Terus beberapa hari kemudian, 1 hari kemudian saya menyusul, sakitnya sebenarnya sakit biasa mas, sakitnya kayak masuk angin aja gitu. Cuma feelingku udah nggak enak karena penciuman hilang. Dan proses ke dokternya pun kita ke dokter dianggap sakit biasa, pulang lagi ke dokter lagi karena merasa ada yang tidak beres, pulang lagi. Pertemuan yang ketiga ketemu dengan dokter spesialis penyakit dalam, baru beliau mulai curiga nih, kayaknya harus tes swab deh secepatnya. Nah disitu baru keluar hasil dan ternyata memang kami positif. Gitu. Nah ketika dinyatakan positif, bagaimana atensi dari lingkungan, lalu dari pemerintah daerah setempat? Awalnya sih kita nggak berani cerita sama siapa-siapa ya, karena pasti kan rasa takut itu ada yang masih kekhawatiran. Ada stigma begitu ya dari stigma negatif itu sangat kuat, apalagi satu saya 16 Agustus itu kondisi masih belum banyak di daerah kami yang terkena, bahkan mungkin kami yang pertama gitu kali di lingkungan kami. Jadi awalnya nggak cerita, cuma dengan keluarga aja. Cuma begitu dinyatakan positif itu sudah keluar, hasil sudah keluar positif, baru kita berani lapor pertama ke RT RW dan kan di rumah sakit mengetahui nih kondisi kami. Nah rumah sakit itu kayaknya dia koordinasi langsung dengan pihak dinas kesehatan setempat. Dari pihak dinas kesehatan menghubungi puskesmas yang paling dekat dengan lokasi kami. Dan itu puskesmas baru menghubungi kami dan itu luar biasa sekali membimbing kami dari apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami laporkan dan sebagainya. Kalau Ica sendiri merasa COVID ini cukup serius gak? Oh serius sekali. COVID ini
Untuk gejala yang paling rendah sekalipun, yang paling dianggap kayak sakit biasa pun itu sangat sakit bagi fisik maupun psikis kami, itu ngaruh banget. Apalagi untuk gejala yang berat ya, kayak papa kebetulan gejalanya relatif berat dan sampai masuk rumah sakit dan butuh bantuan nafas. Itu rasanya kayak, maaf mas, kayak menghadapi kematian setiap hari itu kayaknya kita harap-harap cemasnya tuh seperti itu gitu loh. Boleh tahu kira-kira proses penanganan COVID-nya sampai dinyatakan sembuh atau pulih itu berapa lama? Kalau saya dan suami kebetulan saat itu kan kami tergolong yang sedang. Iya. Jadi pada saat ke rumah sakit, karena rumah sakit relatif sangat penuh pada saat itu, jadi kami disuruh untuk perawatan di rumah, isolasi mandiri di rumah. Dari proses itu sampai dinyatakan negatif itu sekitar 25 hari sampai 1 bulan. Wow. Kalau papa itu karena masuk ke rumah sakit, di rumah sakit 30 hari, tapi total sampai sembuhnya 45 hari. Oke, kurang lebih jadi hampir 1 bulan atau 1 bulan lebih. Ya, 1 bulan lebih ya. Ya. Nah, boleh tahu kira-kira waktu itu mengeluarkan kocek untuk proses pemulihan dari COVID-19 ini berapa per orang? Kalau kami pribadi, karena saat itu untuk tesnya kami melakukan pribadi supaya hasil lebih cepat, untuk rapidnya dan untuk swabnya kurang lebih masing-masing 1 orang 2 jutaan. Oke. Tapi kalau setelah masuk rumah sakit dan setelah kami dinyatakan positif, semua pembiayaan kan diambil oleh pemerintah. Ya. Itu Masya Allah sekali, kami tidak keluar uang sepeser pun. Iya. Tapi kalau boleh tahu itu berapa sih? Kira-kira? Iya, kira-kiranya. Sempat ngintip-ngintip sih, Iya. tapi saya yakin kalau untuk papa yang dirawat di rumah sakit kayaknya 100 jutaan kayaknya mas. 100 jutaan. Soalnya setiap hari dapat bantuan oksigen tuh bisa sampai berapa tabung sendiri kan. Belum Artinya kan obat-obatan mahal dan sekali sebagainya. begitu Oh ya. mahal Kalau sekali. sampai, Kalau sampai biaya sendiri, Biaya sendiri. kayaknya betul. mahal sekali. Nah, saya pengen ngobrol lagi, melanjutkan ke Profesor. Prof, ini sebenarnya beban biaya penyakit COVID-19 per individu, apakah hanya yang ditanggung tuh yang tertera dalam surat Kementerian Keuangan atau bagaimana, Prof? Mungkin ada bantuan penjelasan atau informasi lebih lanjut. Sampai saat ini memang yang menjadi tanggung jawab atau yang ditanggung oleh pemerintah lewat anggaran Kemenkes adalah untuk biaya-biaya di rumah sakit. Ya memang sangat mahal. Tadi Mbak Ica bilang 100 jutaan. Saya kira kalau 40 hari, 30 hari lebih itu ya. Lebih dari itu ya, Dok? Karena kalau masuk ICU itu bisa sampai 15 juta per hari. Ya, biayanya luar biasa mahal ya. Jadi ini bagian yang mudah-mudahan semua para pemirsa pendengar memahami, meskipun ditanggung oleh negara ya. Jangan kemudian merasa oh enak gak apa-apa. Tadi Mbak Ica sampaikan total mungkin suaminya 45 hari. 45 hari dengan kehilangan pendapatan per hari, kalau kita berusaha sendiri-sendiri nggak dapat gaji, itu udah berapa kehilangannya ya. Belum lagi kekhawatiran, tadi Mbaknya jelas betul disampaikan bagaimana tiap hari kita merasa khawatir menghadapi situasi yang tidak pasti, apakah akan terus, apakah akan meninggal dan sebagainya. Ini nggak bisa dihitung dengan nilai uang, jadi mahal sekali. Oleh karena itu yang terbaik adalah cegah jangan sampai kita kena sakit berat, ringan juga jangan. Yang paling penting tidak kena penyakitnya, itu yang paling aman. Nah, tidak kena penyakit itu cuma 2 cara, jaga siap protokol 3M jalanin. Kalau nanti sudah ada vaksin, vaksinasi tambahan. Oke. Jadi sebisa mungkin kita melakukan pencegahan daripada pengobatan begitu ya. Iya. Nah, mungkin Profesor boleh membantu menjelaskan efek pandemi ini dari kacamata ekonomi kesehatan dulu, Prof. Ya. Well, kacamata ekonomi kesehatan sudah jelas. Dengan kita mempunyai vaksin, ya, kita bayar vaksin katakanlah belum keluar nilainya, tapi ini misalnya saja kita bayar sendiri. Kalau yang mampu seperti Mbak Ica ini kan bisa bayar sendiri 200.000 katakanlah suntik. Tapi kan setelah itu 90% kalau yang kita dengar di berita efektivitasnya 90% kita aman. Jadi tidak kena apa-apa. Ada peluangnya namanya 10% mungkin masih kena sakit. Jadi kalau kita sudah punya vaksin, sudah divaksinasi, kita 90% tenang.
selama satu periode mungkin 6 bulan, 1 tahun tergantung nanti vaksin efektivitasnya. Kita tenang itu, kalaupun kena virus, insya Allah tidak jadi berat. Itu namanya efektivitas. Ya, virus bisa masuk ke badan kita, tapi dikalahkan oleh vaksin, sehingga nggak menimbulkan penyakit. Ya, bahkan ringan pun tidak, apalagi sedang. Nah, tentu saja kan kita cuma bayar 200.000 untuk suntik. Coba kalau kita tidak suntik, kita kena bisa jadi 100 juta. Terus kita mau merasa waduh mahal 200.000 atau 300.000. Kalau saya bayar 1 juta pun saya akan bayar. Karena dengan saya bayar vaksinasi 1 juta, saya terjamin nggak akan keluar 90% peluangnya saya tidak akan keluar biaya lebih dari 10 juta. Nah, tapi kalau saya tidak mau mengeluarkan uang katakanlah sampai 1 juta, kalau ini yang paling mahal, kalaupun terjadi, ya mudah-mudahan cuma 200.000, saya bisa jadi kalau saya tidak mau keluarkan yang sebesar itu, tahu-tahu saya kena dan saya harus bayar 200 juta. Jangan lupa yang sekarang dijamin oleh negara, biaya berobat itu karena kita masih dalam masa pandemi, masih dalam aturan undang-undang karantina. Setelah ada vaksin, nggak boleh lagi itu masuk pandemi. Setelah ada vaksin, maka negara nggak tanggung lagi. Yang nanggung nanti kalau kita tidak punya jaminan, ya bayar sendiri. Kalau kita sudah bayar iuran rutin ke JKN atau BPJS, ya nanti BPJS yang akan bayar. Jadi resikonya berat kalau kita tidak punya jaminan. Kita tidak mau vaksinasi, bisa-bisa tiap hari kita selalu dalam keadaan meragukan, tidak pasti kalau besok saya sakit seberapa berat, ya bisa jadi kalau berat saya bisa menghabiskan 200-300 juta. Wah, itu nggak nyaman hidup dengan begitu. Ya, bakalan biaya besar dikeluarin. Nah, vaksin ini setelah terbukti, misalnya sekarang ini kita kan tenang saja bepergian kemana-mana. Tidak perlu khawatir kena TBC, kita bisa bekerja, nggak perlu khawatir TBC karena hampir semua orang sudah disuntik vaksin BCG namanya, vaksin yang mencegah sakit TBC. TBC masih banyak, masih ada, tapi kita semua sudah divaksinasi, pemerintah sudah menyediakan vaksinasi BCG untuk semua orang. Nah, jadi dengan vaksinasi BCG kita nggak usah khawatir kena TBC, kita bekerja, kita bepergian, kita menikmati kehidupan. Itu luar biasa kenikmatan dari vaksin yang kalau dihitung biayanya murah. Ya. Ini bagian yang mesti dipahami teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman terkecoh dengan ya karena begitu aktif main Instagram, main Twitter atau WA. Ada yang kirimin, wah vaksin begini-begini, jangan takut dan sebagainya. Akhirnya kita jadi korban. Terkena COVID yang berat, tidak lagi ditanggung negara, lupa pula bayar iuran JKN, terpaksa harus bayar sendiri 100-200 juta. Waduh, itu kerugian luar biasa besar. Betul. Ya. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita pada siang hari ini. Baik. Ya, Ica juga, Profesor juga, tapi sebelumnya kita ingin ajak Bapak Ibu dan rekan-rekan media untuk menyaksikan video yang satu ini. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis. Ya, harus tetap optimis ya, kita tangkal semua hoax ya. Dan memang saya pengen ke Ica dulu. Ica, waktu dinyatakan atau divonis positif COVID-19 gitu ya, kan dengan kesimpang siuran informasi, hoax yang beredar begitu ya, itu menambah ketakutan tersendiri nggak sih? Oh iya, pastinya. Jadi karena kebetulan saat itu kan sudah banyak informasi yang ada di masyarakat gitu ya. Begitu saya udah curiga, dari awal sebelum periksa ke dokter, saya udah langsung browsing tuh. Tapi saat ini kan kita agak susah membedakan mana yang berita yang
benar dan resmi, mana berita yang hoax gitu ya, Betul. termasuk soal gejala dan Iya. sebagainya. Jadi harus pinter-pinter nyaring juga sih gitu. Betul ya, harus pintar-pintar nyaring dan lebih baik kita juga tanya ke profesor karena yang paling tahu kan ya. Iya, iya, Karena betul. simpang siur informasi itu juga terjadi terkait dengan vaksinasi ya. Prof, mungkin ada penjabaran atau penjelasan tersendiri karena mengingat begitu banyak informasi hoax yang beredar terkait dengan vaksin COVID-19 ini. Ya, pertama kalau kita mau cari aman, maka kita harus dapatkan informasi yang benar. Ya. Yang benar dari mana? Bukan dengan perasaan, prejudis, dan pengalaman pribadi dan sebagainya atau politik dan sebagainya. Yang benar diberikan oleh pemerintah. Jadi satu, pegang itu saja, ya, di channel ini, di website dan sebagainya. Karena apa? Semua pejabat pemerintah itu disumpah untuk bekerja kepentingan rakyat banyak. Dan sekarang pun kita sudah tahu semua upaya-upaya mencegah terjadinya penyebaran virus corona sudah dilakukan. Dana-dana dipindahkan untuk COVID. Ini adalah bukti kehadiran negara karena memang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar untuk melindungi seluruh rakyat. Dan oleh karena itu, apalagi pemerintah yang bayar biaya berobat, pemerintah berkepentingan sekali untuk mengurangi jangan sampai banyak orang sakit dengan vaksin. Maka informasi yang diberikan adalah informasi yang paling benar. Ada kepentingannya, kebersamaannya dan sebagainya. Dari luar itu jangan dipercaya. Kadang-kadang ada yang mengatasnamakan seorang tokoh, pakailah orang asing, pakailah mungkin tokoh agama ngomong ABC, jangan dipercaya. Balik cek ke informasi resmi dari pemerintah, itu yang paling aman. Okay. Ya, karena dari pemerintah itu informasinya sudah dibahas bersama, termasuk saya banyak diajak ngomong, diajak bicara sebagai anggota tim pakar, banyak ahli-ahli vaksin, banyak ahli-ahli ekonomi, diajak ngomong, diajak diskusi bagaimana kita merumuskan kalimatnya, bagaimana kita bertindak supaya informasi yang kita siapkan dipercaya masyarakat. Dan masyarakat tolong jangan timbul suuzon macam-macam. Ya, pastinya ini vaksin urusan, ini ya, ini urusan kesehatan, nggak ada urusannya sama politik, nggak ada urusannya sama agama, nggak ada urusannya sama apapun. Urusannya adalah kepentingan kita sehat semua. Oke, pastinya Michael, vaksinasi ini ditanya melalui proses penelitian yang cukup panjang dan dipastikan dikawal langsung oleh pemerintah untuk kesehatan masyarakat semua ya. Sudah pasti, bukan hanya pemerintah Indonesia, pemerintah seluruh dunia sama. Ya, tidak ada satu negara pun yang kepengen rakyatnya sakit. Kadang-kadang nih ada hoax nih yang keluar nih. Oh ini Pak sengaja ini COVID dibikin nih supaya orang jualan vaksin. Yang begini-begini ini yang merupakan quote and quote musuh kita yang harus kita lawan dengan tidak menyebar informasi yang sampai ke kita. Langsung masukkan keranjang, delete gitu. Jangan kita bikin susah orang lain dengan informasi yang kita sebar yang nggak ada dasarnya dan tidak mempunyai otoritas juga orang itu. Ya. Oke. Nah, saya mau mengutip pernyataan Profesor sebelumnya bahwa kurang lebih kalau kita tidak melakukan pencegahan bisa jadi kita terpapar virus corona dan mengakibatkan dirawat seperti Ica ya. Kalau tidak ditanggung negara mungkin bisa sampai menyapai 200 juta per orang begitu ya Prof ya. Sebenarnya bagaimana cara menghitung kerugian akibat COVID-19 ini Prof? Kerugian akibat COVID-19 kalau cara akademik ini karena saya ketua perkumpulan ahli ekonomi kesehatan, ini untuk kepentingan negara, untuk kepentingan kebijakan publik. Yang pertama kita menghitung kalau terjadi berapa biaya yang dihabiskan rata-rata. Ya. Tadi sudah disampaikan ya. Ada bahkan kemarin ini yang sampai 600 juta. Nanti insya Allah bulan depan saya akan sampaikan data-data yang faktual dari klaim-klaim itu berapa. Ya. Yang kedua kita menghitung berapa persen dari masyarakat yang terkena penyakit itu yang kasusnya ringan, sedang,
berat, dan kritis. Dan masing-masing yang mempunyai kelompok tadi punya biaya yang berbeda-beda. Kemudian kita hitung berapa banyak orang yang terkena COVID tidak bisa bekerja. Ya, itu kehilangan ekonomi namanya. Tidak bisa bekerja, nggak bisa berdagang, tidak bisa bertani, tidak bisa menambat ikan. Sehingga berapa kerugian ekonomi besarnya. Kemudian kita hitung pula berapa banyak yang meninggal pada usia produktif. Pada usia-usia di mana misalnya umurnya 40 tahun. Kalau dia bisa bekerja lebih lanjut sampai 65 pensiun, berapa banyak, berapa miliar uang yang hilang karena dia meninggal. Kemudian kita menghitung berapa beban biaya kalau seseorang meninggal, katakanlah umur 40 tahun, anaknya masih kecil-kecil, masih SMP, bahkan kuliah, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, hitungan-hitungan ekonominya, kalau kita tidak melakukan upaya-upaya pencegahan dengan 3M dan 3T oleh pemerintah, kerugian ekonomi bisa sampai 1.000 triliun. Kita tahu anggaran kita tahun depan itu defisit 1.000 triliun. Besar sekali itu. Nah, tapi kalau kita masyarakat bisa disiplin, pemerintah juga dengan bisa disiplin dan sinergis, kita bisa hemat mungkin 500 triliun. Dan karena itu kita bisa membangun dengan dana yang kita hemat 500 triliun itu ekonomi lebih besar lagi. Kita bisa mendorong UKM-UKM untuk bekerja lebih baik. Kita bisa mendorong petani kita memberikan subsidi uang itu untuk petani bertani yang bisa diekspor atau pupuknya. Luar biasa besar matanya. Begitulah cara kita menghitung evaluasi ekonomi atau perhitungan ekonomi tentang beban biaya COVID.